Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon pengusaha sukses. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan terkait laporan keuangan sederhana pada usaha kecil. Sebelum Ibu jelaskan mengenai laporan keuangan sederhana, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitung HPP atau harga pokok produksi dan juga cara menghitung harga jual produk. Setelah itu, barulah kita akan menyusun laporan keuangan sederhana pada usaha atau industri kecil. Nah, laporan keuangannya itu nanti ada laporan penjualan, laporan persediaan barang dagangan, dan juga laporan laba rugi. Untuk materi pertama akan Ibu jelaskan mengenai HPP. Nah, di sini HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi HPP ini adalah biaya keseluruhan dari produksi ya. Nah, untuk HPP itu nanti komponennya meliputi biaya variabel dan juga biaya tetap. Biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya ini meliputi biaya bahan baku dan juga biaya kemasan. Lalu untuk biaya tetap itu adalah biaya yang tetap kalian keluarkan meskipun tidak melakukan produksi. Contohnya di sini ada
biaya tenaga kerja, biaya gas, biaya listrik, dan biaya lain-lain. Oke, setelah kalian tadi mempelajari apa itu biaya variabel dan juga biaya tetap, nah sekarang kita pelajari rumusnya. Bagaimana cara menghitung HPP? Nah, rumus HPP itu adalah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Masih ingat ya biaya variabel? Biaya variabel tadi meliputi biaya bahan baku dan juga biaya kemasan. Lalu untuk biaya tetap, contohnya ada biaya gas, biaya listrik, dan juga biaya tenaga kerja. Lalu untuk menghitung HPP per unit, rumusnya adalah HPP yang sudah kalian hitung tadi dibagi dengan jumlah produksi.
Sekarang Ibu berikan contoh untuk cara menghitung HPP dan juga HPP per unit. Nah, di sini ada contoh Tika memproduksi donat per hari sebanyak 100 buah. Bahan baku yang digunakan untuk membuat donat seperti di samping, yaitu bahan-bahannya ada trimit, ada tepung terigu, ada telur, margarin, gula pasir, garam, dan juga gula bubuk. Untuk harga-harganya bisa dilihat ya. Nah, untuk totalnya dari bahan bakunya itu adalah 130.000. Lalu ada biaya gas sebesar 10.000 serta untuk membungkus donatnya Tika menggunakan mika dengan harga masing-masing mikanya adalah Rp100. Nah, di sini kalian disuruh untuk hitunglah HPP per unitnya. Berdasarkan contoh tadi, maka untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama, sebelum kita menghitung HPP, kita hitung dulu biaya variabelnya. Untuk biaya variabel, ingat-ingat ya, biaya variabel terdiri dari biaya bahan baku dan biaya kemasan. Biaya bahan baku dari contoh tadi itu adalah 130.000. Untuk biaya kemasan, karena tadi menggunakan mika yang masing-masing mika harganya adalah Rp100, maka dikalikan juga dengan jumlah produksi donatnya yaitu 300, maka ketemu yaitu 10.000. Lalu untuk total biaya variabel seperti 130 ditambah 10.000 ketemu 140.000.
Untuk biaya tetap, berdasarkan contoh tadi adalah biaya gas. Nah, biaya gas tadi sejumlah 10.000. Nah, sekarang baru bisa kita menghitung HPP-nya karena sudah diketahui biaya variabel dan biaya tetap. Untuk biaya variabel totalnya tadi ada 140.000 dan biaya tetap 10.000, maka ketemu HPP donat yaitu 150.000. Jadi 150.000 ini adalah HPP untuk 100 donat ya, atau biaya produksi dari 100 donat. Nah, kalau untuk biaya produksi 1 donat, maka menggunakan rumusnya HPP per unit, yaitu HPP yang sudah kalian hitung tadi dibagi dengan jumlah unitnya. HPP-nya tadi sudah ketemu 150.000 dibagi dengan jumlah unit produksinya ada 100, maka ketemunya 1.500. Jadi HPP untuk 1 unit donat itu adalah 1.500. Setelah tadi kita sudah mempelajari tentang cara menghitung HPP atau harga pokok produksi atau harga pokok penjualan, nah sekarang kita akan mencoba menghitung mengenai harga jual produk. Nah, rumus harga jual produk itu adalah HPP per unit ditambah dengan laba. Nah, perlu diingat di sini, besarnya laba atau margin itu tergantung dari keinginan penjual dan juga disesuaikan dengan harga dari pesaing. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dan cara penyelesaian mengenai perhitungan harga jual. Nah, dari contoh sebelumnya diketahui nih, HPP per unit donat Tika itu adalah sebesar 1.500. Dalam soal ini, Tika menginginkan keuntungan sebesar 50%. Keuntungan 50% ini tentunya juga dilihat dari harga donat yang ada di luar atau dari harga donat yang dimiliki oleh pesaing. Nah, untuk menghitung harga jual, maka rumusnya adalah HPP per unit ditambah dengan laba. HPP per unit sudah diketahui di soalnya bahwa HPP per unitnya adalah 1.500 ditambah dengan laba yang diinginkan adalah 50% dari 1.500. Maka ketemu harga jualnya adalah 2.250 untuk 1 buah donat.
Oke, setelah tadi kita sudah menghitung HPP dan harga jual produk, maka selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan sederhana pada usaha kecil. Laporan pertama yang perlu kita buat itu adalah laporan penjualan. Nah, berdasarkan contoh yang sudah Ibu berikan tadi, berikut ini Ibu sajikan contoh dari laporan penjualan. Nah, tahap pertama dari pembuatan laporan penjualan itu adalah membuat judul. Di sini Ibu berikan contoh, judulnya adalah laporan penjualan kue tika. Nah, ketika nanti kalian mau membuat judul, itu nanti disesuaikan dengan PT atau nama dari PT yang kalian miliki. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat judul tentang bulannya. Jadi bulan dari kalian menjual produk kalian. Di sini Ibu berikan contohnya adalah bulan September 2023. Tahap selanjutnya adalah pembuatan kolomnya. Kolom pertama itu adalah kolom nama barang. Karena ketika tadi menjualnya donat, maka di sini nama barangnya tentu saja donat salju, donat keju, donat coklat, dan juga matcha. Lanjut untuk kolom selanjutnya itu adalah kolom harga. Nah, kolom harga di sini ini diketahui dari perhitungan harga jual yang sebelumnya. Untuk harga jual yang sebelumnya diketahui tadi, donat salju adalah sebesar 2.250. Donat keju perhitungannya juga sama. Untuk donat coklat dan donat matcha juga perhitungannya sama. Lanjut ke kolom selanjutnya itu adalah kolom jumlah barang yang dijual atau jumlah donat yang dijual. Nah, di sini untuk donat yang dijual, Ibu memberikan contohnya adalah 100 buah semua. Lanjut di kolom selanjutnya itu adalah kolom total. Nah, kolom total di sini adalah perhitungan dari harga dikalikan dengan jumlah yang dijual. Nah, di sini Ibu kasih contohnya tadi donat salju dengan harga 2.250 dikalikan 100, maka totalnya adalah 225. Untuk donat keju, donat coklat, dan donat matcha perhitungannya sama. Nah, untuk total penjualannya berarti dari 225 ditambah 275 ditambah 250 ditambah lagi 275, maka ketemu total penjualannya adalah 1.250. Setelah kita membuat laporan penjualan, nah tahap selanjutnya adalah kita membuat laporan persediaan barang dagangan. Oke, untuk membuat laporan persediaan barang dagangan, tahap awalnya adalah kita membuat judulnya terlebih dahulu. Di sini untuk judulnya Ibu berikan contohnya adalah laporan persediaan barang dagangan tika. Untuk bulannya tadi Ibu masih menggunakan bulan September 2023. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom. Kolom yang pertama itu adalah kolom tanggal. Jadi tanggal kalian menjual barang atau menjual produk kalian. Di sini Ibu berikan contohnya yaitu tanggal 9 bulan 9 dan tahun 2023. Tahap selanjutnya yaitu membuat kolom nama barang, yaitu nama barang yang akan kalian jual. Lalu kolom selanjutnya itu adalah kolom jumlah produksi. Jadi di sini misalnya donat salju, jumlah produksinya pada bulan September itu ada 100. Donat keju jumlah produksinya ada 110 dan seterusnya sampai di donat matcha. Kolom selanjutnya itu adalah kolom dari jumlah barang yang kalian jual. Nah, kalau tadi produksi, sekarang jumlah barang yang kalian jual. Nah, di sini untuk donat salju yang terjual adalah 100, donat keju yang terjual adalah 100 juga, dan seterusnya sampai di donat matcha. Kolom selanjutnya itu adalah kolom sisa barang. Jadi barang yang tidak terjual. Kalau untuk donat salju karena produksinya tadi 100, dijualnya 100, maka tidak ada sisa barang. Tapi kalau untuk donat keju tadi produksinya adalah 110, dijualnya 100, maka masih menyisakan 10 donat keju. Untuk donat coklat juga sama, tadi produksinya 120 dan ternyata terjualnya cuma 100, maka menyisakan donat coklat sebesar 20. Tahap terakhir dalam laporan keuangan adalah kita menyusun laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini disusun untuk mengetahui apakah usaha kalian itu untung ataukah rugi.
Nah, untuk menyusun laporan laba rugi, yang pertama tentu kita masih membuat judul. Judulnya di sini adalah laporan laba rugi Q3. Tahap selanjutnya itu membuat judul bulannya, yaitu tanggal 9 September 2023, atau di sini adalah tanggal dari penjualan yang telah kalian lakukan. Tahap selanjutnya kalian membuat kolomnya. Kolom pertama itu adalah kolom urean. Nah, kolom urean di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada kolom pendapatan usaha dan juga biaya operasional. Pendapatan usaha itu meliputi total penjualan dan juga retur penjualan. Untuk total penjualan dapat dilihat tadi ya, bahwa total penjualan dari donat Tika itu secara keseluruhan adalah 1.025.000. Lalu untuk returnya, nah retur di sini itu adalah barang sisa atau barang yang tidak terjual ataupun untuk barang yang rusak. Nah, totalnya ada 77.500. Nah, dari mana 77.500 ini? 77.500 ini diperoleh dari tadi donat yang tidak terjual, yaitu donat keju tadi ada 10 buah yang tidak terjual. Nah, dikalikan dengan harganya. Harganya tadi untuk donat keju adalah 2.750. Maka 10 dikalikan 2.750 ketemunya 27.000. Ada satu lagi tadi donat keju yang tidak terjual sebanyak 20 buah, dikalikan harganya 2.500, maka ketemu 50. 27.000 ditambah 50.000, maka ketemu 77.500. Itu untuk retur penjualan. Nah, untuk penjualan bersih ini merupakan pengurangan dari total penjualan dikurangi dengan retur. Jadi 1.225.000 dikurangi 77.500, maka ketemu 947.500. Selanjutnya kita akan menghitung biaya operasionalnya. Biaya operasional itu nanti terdiri dari biaya produksi, biaya transportasi, biaya administrasi, dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain di sini bisa contohnya adalah biaya mencetak pamflet mungkin. Untuk biaya produksi dari contoh sebelumnya itu ada 600.000. Biaya transportasinya Ibu berikan contohnya di sini misalnya 10.000. Biaya administrasi 5.000 dan biaya lain-lain 5.000. Nah, di totalnya menjadi 620.000. Nah, untuk menghitung laba atau ruginya itu dicari dari penjualan bersih dikurangi dengan total biaya. Jadi 947.500 dikurangi 620, maka ketemu laba bersih senilai 327.500. Demikianlah sedikit pemaparan terkait materi perhitungan HPP, harga jual, dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Semoga membantu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.